Your Podcast, Your Campus, Your Podcast. Welcome to your podcast. Dengan gue Aris dan sekarang depan gue ada Bro Wica, Halo Bang. Presiden Mahasiswa IPB yang sedang menjabat. Selamat pagi, selamat datang di studio University Resort. Gimana perasaannya sampai di sini? Wah, surprise sih Bang, karena ngelihat studionya tuh beda sama studio podcast yang lain gitu. Jadi kalau yang lain kan biasanya kayak satu ruangan kayak tempat meeting gitu. Nah ini kayak sesuatu yang disulap dan keren gitu. Kita punya uniqueness sendiri ya. Iya Yang benar-benar. berbeda dari yang lain. Sebenarnya gini loh, Cak. Gue tuh pengen banget lu datang di podcast gue tuh yang pertama. Tapi kok kayaknya sibuk banget. Ya, gitu Susah lah, banget. Serius, kalau gue bandingin sama tamu-tamu yang lain tuh, aduh, nih orang sibuk banget dah, buset dah. Balas chatnya pun biasanya Lama. 2 hari, 3 hari. Iya. Tapi gue paham sih, kan lo pejabat di IPB, ya. Enggak sih Bang, gue nggak mendefend diri gue sebagai pejabat sih. Pelayan publik, Nah boleh. pelayan 24.000 mahasiswa IPB ya. Hahaha. Lagi sibuk apa nih? Kira-kira emang Cak? Sampai susah banget ya begini. Karena gini Bang, kan kalau kita lihat nih kan lagi bulan September nih. Kebetulan di bulan September itu tanggal 24 ada momen Hari Tani Nasional yang bisa dibilang itu ajang banget buat IPB, dan selalu sebenarnya setiap kabinet di kepengurusan BMK IPB pasti punya main concern ke tanggal ini, di tanggal 24 September. Tahun lalu 2019 kita pecah banget. Pecahnya maksudnya aksinya pecah. Aksinya pecah, ramai. chaos dan lain-lain. Nah, ini yang juga jadi bahasan sekarang di 2020 kita mau kayak gimana gitu. Nah, ini yang memang akhirnya bener-bener time consuming banget, mentally and physically banget. Jadi karena kan sekarang kita koordinasi sama teman-teman dari BEM-BEM lain, kita nggak bisa kumpul. Jadi mayoritas lewat laptop, terus kemudian kita nyusun lagi. Jadi emang itu sih yang sekarang lagi disibukin kurang lebih di bulan September. Ada momen Hari Tani ya. Momen dimana ngapain tuh? Anak-anak BEM ngapain biasanya? Biasanya masing-masing kabinet punya cara buat mendefinisikan Hari Taninya Bang, dan itu tergantung. Tahun ini kita sih mendefinisikan buat Hari Tani itu bukan cuman ajang hari, itu bukan ajang selebrasi doang ya. Kan kalau kita ngelihat sejarah, ini memang sejarahnya dari pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria. Oke. Nah, kita ngelihatnya ini sebagai sebuah momen, apalagi sekarang pandemi COVID, buat kita buat nyadarin teman-teman KM IPB sebagai sebuah wake up call gitu, kayak panggilan. Ada sesuatu yang harus kita perbuat karena kondisi pertanian bangsa kita saat ini, apalagi dengan adanya COVID, itu bisa dibilang makin ada banyak peluang gitu. Entah kita peluang buat berbisnisnya kah, entah misalnya kita bekerja di bidang pertanian atau di bidang-bidang lainnya gitu. Intinya menghidupkan lini pertanian di Indonesia. Benar, kita punya 2 narasi Bang. Satu, narasi besarnya hidup matinya pertanian bangsa. Nah itu dibagi jadi 2 sub. Oke. Ada hidupnya pertanian bangsa yang bisa dibilang kita kayak brainstorming apa sih yang bikin pertanian itu hidup, kayak misalnya regenerasi petani di kalangan kita, terus pemuda, terus juga kemudian pencerdasan isu-isu. Tapi kita juga mikir yang bikin pertanian di Indonesia itu mati apa sih? Misalnya krisis lahan, Oke. terus kemudian pencemaran lingkungan. Ya kita nge-define, ibaratnya kita nge-define positivisme sama negativismenya apa sih gitu lah. Oke. 2 hal itu ya. Tapi nggak dibahas tuh, kenapa pertanian, pentingnya di mana sih pertanian harus dibela gitu, harus apa istilahnya kita selebrasi. Kalau buat kita, kenapa pertanian itu harus diselebrasi, bukan sesuatu yang perlu diselebrasi sih Bang, buat kita ya. Jadi Hari Tani itu bukan momen selebrasi pertaniannya justru, tapi sebagai sebuah panggilannya. Kalau misalnya kita bilang ini selebrasi, jatuhnya kayak, oh ya udah, kayak Hari Ibu deh, kan banyak pro kontranya gitu Bang ya. Wah emang lu sayang ibu di Hari Ibu doang. Nah jadi pandangan di kabinet ya, kalau misalnya kita cuma ngomongin Hari Tani sebagai sebuah selebrasi, sayang aja sih buat kita. Jadi kita lebih langsung ke apa sih yang bisa kita take actionin buat Hari Tani ini. Oke, jadi kurang lebih kesibukannya seperti itu, dan itu yang menyebabkan lu harus balik ke kampus di masa orang-orang harus di rumah gitu ya. Seminggu dari Lebaran Idul Fitri gue balik. Kalau itu lebih karena di awal itu kan ini Bang, apa namanya, setelah Lebaran itu ada fase pembayaran UKT, subsidi kuota dan lain-lain, dan itu kan bikin sebuah tantangan di kabinet kita. Banyak mahasiswa yang aduh gimana nih mau bayar UKT susah dan lain-lain. Nah kita koordinasi pas bulan Ramadan itu full sama rektorat kita daring gitu, jadi hampir
tiap minggu pasti ada weekly meeting sama Ditmawa, sama Direktorat Keuangan, termasuk juga kadang sama Pak Rektor di beberapa poin pembahasan. Nah, terus kemudian cuman memang kita ngelihat juga ternyata ada nggak efektif juga ketika kita rapatnya lewat online untuk masalah isu yang sebesar ini. Gitu. Jadi memang akhirnya memutuskan untuk balik. Emang isu apa? Soal UKT kenapa bisa balik karena UKT harus ngurusin UKT? Emang ada isu apa sih? Jadi kan sekarang pandemi nih, Bang. Kita pembelajaran kuliah secara online. Iya. Dan ibaratnya kalau menurut perspektif kita di mahasiswa, kita nggak menikmati fasilitas kampus. Yang mungkin kayak misalnya, kita kan nggak pakai bus kampus. Yang sempat kemarin rame ya? Ya, yang Bang, bener banget. Kita kan nggak praktikum, kok bayarnya tetap sih. Nah, ini kan isu-isu yang bisa dibilang harus kita bahas secara komprehensif. Dijembatani antara mahasiswa dengan pihak Bang. kampus, jalan keluarnya seperti apa gitu ya. Biar dari mahasiswa juga tahu perspektif kampus seperti apa. Karena pasti ada juga pertimbangan dari mereka. Dari kampus juga memahami perspektif yang mau mahasiswa seperti apa, gitu sih, Bang. Nah, bridging ininya nih yang memang jadi tantangan lah buat kabinet tahun ini. Oke, jadi memang mau gak mau harus balik karena mau. itu harus diurusin gitu. Benar. Sebagai BEM yang menjembatani antara mahasiswa dengan ya kampus. Oke. Bro Wicak nih, gue pengen ngebahas lebih ke lu sebenarnya. Lu itu presiden mahasiswa. Dan juga mahasiswa berprestasi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke. Lu jurusan apa sih? Manajemen Sumber Daya Perairan, Bang. Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke. Boleh diminum kopinya kalau mau diminum? Boleh minum. Wah, siap, Bang. Saya minum ya, Bang. Boleh. Ini kopi dari Utopia. Utopia Cafe. Itu salah satu unit bisnis yang ada di University Resort juga. Ini namanya es kopi susu kumlot. Harganya juga nggak affordable lah buat mahasiswa IPB dan itu bisa GoFood. Dan enak loh, Bang. Enak ya? Enak. Harus coba nih yang nonton nih dan dengerin. Jadi pengen lagi kan? Gak apa-apa, santai aja, take your time lah, minum aja. Tadi berkaitan lu Mapres ya, lu Mapres dan mahasiswa berprestasi dan lu Presma, presiden mahasiswa. Kok bisa? Mapres itu apa sih syaratnya kalau jadi Mapres? Ini zaman sebelum perubahan ya, Bang. Jadi sistem Mapres kan emang agak setelah tahun 2020 itu berubah. Kalau waktu di zaman saya 2019 itu emang dipilih berdasarkan satu prestasi, bisa dibilang perlombaan lu. Kemudian yang kedua kontribusinya buat fakultas. Terus kemudian yang ketiga juga di dunia kemahasiswaannya. Ditambah ada faktor-faktor lain kayak misalnya kepribadian, terus juga psikologi itu juga jadi masuk. Nah, kalau buat yang di fakultas ini kan saya mapres fakultas nih, Bang. Terus kemudian ke IPB-nya itu buat yang finalnya. Buat finalnya. Kalau buat di fakultas sendiri memang modelnya tuh saya diajukan sama departemen. Gitu. Jadi diajukan sama departemen, terus kemudian ada seleksinya dari tingkat fakultas. Itu ada syarat IPK kan? Ada syarat IPK, Bang. Syarat IPK, syarat minimal prestasi juga ada. Ada syaratnya. IPK tuh syaratnya kalau nggak salah tinggi, lumayan tinggi. Iya, tinggi sih, Bang. Kalau nggak salah ya waktu itu saya minimal IPK 3,5. 3,5 kan? 3,5 atau 3, iya, Pak, 3,5. Ya, artinya lu pinter nih. Hal yang jarang ketika kita ngelihat orang bisa di organisasi, terus punya prestasi akademik yang baik. Nah, gue mau nanya nih, kalau seorang Wicak bisa nih, seorang mahasiswa berprestasi maju menjadi seorang presiden mahasiswa, itu rahasianya apa sih? Kalau bisa kayak gitu. Kalau buat saya seorang mahasiswa, pasti kalau kita mau berorganisasi, salah satu trade off-nya itu pasti adalah pendidikan. Trade off-nya mau nggak mau. Kan ada marginal cost lah yang pasti terjadi gitu antara ketika kita milih jadi presma atau aktif di organisasi dengan pendidikan. Nah, itu juga sempat terjadi di saya juga, mau fokus ke organisasi apa enggak, atau mau tetap belajar aja gitu dengan lomba-lombanya, itu juga terus jadi pertanyaan. Nah, cuman kalau buat di sisi presma, kebetulan saya meyakini kalau misalnya akademiknya aman, kita jauh lebih gampang buat berkreasi. Gitu. Maksudnya adalah gue tahu nih gue bisa ngikutin akademik atau minimal gue punya orang-orang, nah gue punya teman-teman atau angkatan yang siap support gue dalam sisi akademik. Jadi gue nggak usah takut soal akademik gue. Maksudnya support lo tuh gimana? Jadi gini, misalnya nih, ini salah satu rahasia gue nih, Bang. Tadi kan detailnya rahasia. Kenapa gue bisa akhirnya lebih banyak fokus ke Presma dengan akademik yang tetap bagus. Di teman-teman gue punya teman-teman yang support angkatan gue di MSW 53. Mereka tahu tujuan gue untuk organisasi. Dan gue juga siap nge-backup mereka dalam artian kayak kalau misalnya mereka mau
dapat konsultasi, terus juga gue siap memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Nah, intern mereka itu juga baik ke gue soal misalnya catatan kuliah. Oh, gue kalau UTS itu udah pasti. Catatan kuliah dong. Oh ini, nah gue belajar. Terus kemudian kalau gue nggak tahu gue nanya, ini gimana? Jadi gue tetap bisa keeping up dengan akademik. Jadi rasanya tuh itu. Akhirnya gue bisa apa ya? Gue bisa jor-joran ke organisasi gue, entah itu waktu di BEM FPIK atau di BEM KM, karena gue udah ngerasa aman di sini. Akademik itu ya. Oke, jadi lu punya support system. Benar bang, support system penting banget sih. Rahasianya itu ya. Rahasianya itu. Akademik lu masih berjalan baik, tapi di organisasi pun lu bisa seimbang. Benar bang. Oke, ini satu hal yang menurut gua semua orang harus tahu nih, dan ini penting banget. Penting. Karena di organisasi, tadi lu bilang ya, di organisasi kita akan lebih lancar ketika memang akademik kita, persoalan akademik kita lebih lancar. Gitu. Setuju banget sih gue sama soal itu. Oke, tadi berkaitan tentang tujuan lu ikut organisasi, apalagi jadi ketua BEM di fakultas, kemudian naik jadi presiden mahasiswa. Kenapa sih mau jadi presiden mahasiswa? Nggak cukup jadi ketua BEM di fakultas? Kalau buat ya cukup atau nggak di BEM fakultas, gue udah cukup puas dengan apa yang gue lakukan di BEM fakultas. Jadi kalau gue tuh bang biasanya emang lebih suka deadline sih bang, bukan sesuatu yang kayak gue rencanakan. Termasuk jadi presma bukan sesuatu yang kayak waktu dari tingkat 1 gue mau jadi presma, enggak juga sih gitu. Atau mau jadi mapres. Gue lebih cenderung kayak ngamatin satu organisasi, terus ngelihat peluang apa yang bisa dicapai di sana, baru kemudian ada panggilan gitu. Jadi kayak neliti dulu lah gitu. Termasuk ketika gue di BEM FPIK gitu. Mungkin sebelum gue ke BEM KM cerita ke BEM FPIK dulu ya bang ya. Boleh. Jadi ketika gue misalnya kan gue awalnya memang pengen masuk organisasi dari awal itu memang udah jadi niat gue. Nah cuman posisinya bodo amat gitu, ibaratnya kayak gue pengen belajar doang di organisasi gitu, bukan berkarir gitu. Jadi gue nggak terlalu mentingin apakah gue jadi doang. Ya bisa dibilang gitulah di awal ya bang. Nah tapi tingkat 1 kebetulan gue langsung dapat ke BEM PPKU. Di BEM PPKU gue jadi kepala departemen advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, Adkesma. Dan di sana gue ketemu kasus bang, banyak kasus, ada kasus yang menurut gue agak miris ngelihatnya waktu itu. Jadi saat itu di tahun gue emang lagi marak MLM. Nah jadi banyak banget teman-teman gue yang ibaratnya dia ini anak bidik misi, dapat duit kan, tapi duitnya nggak dipakai buat keperluan sehari-hari atau buat kuliah, tapi buat bayar MLM. Buset. Kemudian ini kejadian di angkatan gua. Dan terus kemudian banyak yang kejebak gitu. Banyak yang kejebak. Menurut gua bukan kejebak sih, dia nggak bisa ngembaliin duitnya gitu lah. Kan kita kan bayar dulu kan sifatnya, member gitu lah. Terus mereka nggak bisa dapetin duitnya, sedangkan orang tua mereka nggak bisa ngasih. Nah, banyak yang laporan ke gua akhirnya. Nah, ini kan terus kita mikir gimana nih caranya biar kita bisa sama-sama saling ngebantu. Ada 2 cara waktu itu. 1, kita ngelapor. Jadi kita ngelapor juga waktu itu ke ke bagian CCR ya bang, kan tempat mahasiswa adalah asrama. Ada nih Pak kasus kayak gini di asrama. Kita khawatirnya ini punya dampak buat akademik 1. Jadi setelah itu akhirnya kegiatan promosi dan di sekitar asrama itu nggak diperbolehkan. Gitu bang, jadi harus mencari tempat lain. Nah buat teman-teman yang waktu itu udah jadi udah kena gitu ya, ibaratnya kita ngumpulin mulai dari duit, ada celengan lah, kita celengan setiap kelas. Terus itu karena kalau dulu kan sistem celengan itu digabungkan jadi 1, terus kemudian didistribusikan. Nah kalau waktu di zaman saya waktu itu ya udah kita bikin masing-masing kelas bersaing aja. Paling banyak siapa? Ya, jadi kelasnya membantu kelasnya. Kita cuman ngefasilitasin dan bikin transparansi. Jadi kayak ngepacu satu sama lain buat ngebantu teman kelasnya sendiri gitu. Karena kan kadang ada juga mahasiswa yang nggak berani ngelapor ke kelasnya bang, malu. Gue malu nih kalau ngelapor ke komti gue. Terus akhirnya gimana tuh? Ya akhirnya kita yang ngebantuin, kita ngedeketin ke komtinya, kita nge-bridging lagi. Oh jadi mau gak mau semua kelasnya tahu? Iya, jadi kelasnya, jadi ada mahasiswa X yang kejadian ini, ya udah ayo kita bantuin. Dan hasilnya semua bantuin? Dan hasilnya semua ngebantuin. Alhamdulillah, gue ngebandingin peningkatan ya bang ya, peningkatan dengan model seperti itu, donasinya itu naik lumayan berkali-kali lipat dari, berapa ya kali lipatnya?
2, Kayaknya 3. 5 kali lipat dari Oh, tahun banyak banget sebelumnya. bedanya. Banyak bang, karena kalau tahun lalu ibaratnya kita donasinya kayak ya udah nih donasi dikumpulin, donasi terkumpul segini, gitu. Nah kalau tahun gua donasinya per kelas, jadi si P01 donasinya bulan ini segini. Oke. Ntar jadi kita ngelihat yang kelas mana nih yang apa namanya paling gede ngedonasiin. Oh, jadi balapan. Gitu. Balapan. Istilahnya Jadi- berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. ada prinsip game gitulah dari masing-masing kelas. Nah terus dari situ akhirnya gue sadar ketika gue di organisasi gue nggak cuma belajar tapi ada hal-hal yang bisa gue lakukan Untuk orang banyak. untuk orang banyak. Masuk gue ke FP, bingung juga tuh gue mau ke BEM atau kemana. Ada dulu kan ada himpunan, Iya. ada BEM. Akhirnya waktu itu lagi nih gue belum punya tujuan pemeringkatan organisasi. Himpro gue 3 terbawah di IPB. Himpro jurusan gue. Waktu itu ya. Iya, 3 terbawah di IPB. Kenapa ya gitu? Nah akhirnya gue beraniin buat nanya ke cutting kenapa kayak gini. Nah baru tuh gue memutuskan untuk yaudahlah BEM taran aja gue ke Himpro. Oh, ke Himpro ya. Jadi gue tingkat 2 itu ke Himpro. Dari tingkat 1 gue BEM, tingkat 2 gue malah ke Himpro gitu. Nggak nge-BEM. Di himpunan ngapain? Nah kalau buat di himpunan sendiri kan tadi tuh gue berangkat dari fakta kita 3 terbawah. Ya. Nah, kita breakdown tuh gua dan waktu itu ketua, Bang Hanif Wafi, kita breakdown ini kenapa sih Bang kita tuh 3 terbawah. Oke. Oke, kita dapat hasil. Ternyata kan kalau misalnya pemeringkatan itu kan ada sisi keuangan, terus kemudian sisi apa namanya? dokumen ya Bang ya. Terus juga dari sisi penyelenggaraan acara. Ternyata memang secara birokrasi emang masih berantakan. Oke. Gitu. Nah, akhirnya itu tugas yang dimandatin dari ketua himpunan ke gua buat ngerapiin birokrasinya, komunikasi sama alumni, sama angkatan atas, Oke. terus juga kemudian sama dosen. Akhirnya acara-acara tahun gua lumayan ke scale up gitu, yang ibaratnya satu proker dulu dilaksananya di ruang kelas, Iya. pas tahun gua dilaksananya di audit AHN, Naik tingkat. naik tingkat lah gitu, naik level. Nah dengan naik levelnya acara, terus kemudian juga dokumen dan keuangan, akhirnya peringkatnya juga naik. Jadi apa kontribusi lu di BMFPIK? Oke, kalau misalnya yang jelas gue bikin jaket yang hijau warnanya. Gimana? Bercanda sih, Bang. Kenapa jaket hijau? Oh, yang itu ya Iya, jaketnya. gue emang kalau bikin jaket lucu-lucu deh. Iya, iya, Nah, iya. terus kalau buat kontribusi di BMFPIK, jadi kan gue ngelihatnya waktu di awal kenapa gue maju BMFPIK itu tadi Bang, dibutuhinya sama masyarakat FPIK, KM FPIK itu cuman ketika Porikan IAC. Setelah itu ya kayak ibaratnya lu mau bikin acara apa ya kayak bodo amat gue gitu. Nah jadi memang hal pertama yang gue pengenin waktu di BMFPIK, gimana caranya BMFPIK ini jadi kepemilikan semuanya mau terlibat gitu. Nah jadi Kembali ke fungsi awal BEM lah ya. benar Itu benar kan untuk Bang. apa sih? Kalau misalnya dibilang fungsi BEM ya kita menjalankan fungsi eksekutif dan pemerintahan gitu Bang. Mulai dari pengembangan sumber daya mahasiswa, terus pelayanan, juga pengabdian gitu. Intinya pelayan mahasiswa. Ya, pelayanan mahasiswa, pergerakan juga pastinya karena BEM ya Bang. Pelayan, pergerakan, terus kemudian pengembangan mahasiswa sama pelayanan komunitas. Pengembangan komunitas juga. Oke. Gitu. Jadi nggak ngembangin individual. Nah, jadi itu yang membawa gue ke BEM FPIK. Nah, setelah itu jadi apa yang gue lakukan di BEM FPIK itu adalah memang gue concernin ke gimana nih caranya anak-anak BEM FPIK nyadar ada BEM. BEM Nah, itu ada dan diperluin gitu ya. Nah, benar Butuh gitu, gitu Bang. ya. Itu. Jadi kita mulai dari waktu itu branding awal, masuk. Terus gua komunikasinya ke kahim-kahim. Hampir semua proker ngelibatin kahim. Gitu. Terus juga bahkan proker-proker yang ibaratnya dulu nggak pernah nyentuh kahim. Jadi kalau dulu kan kita komunikasi sama ketua himpunan umumnya ketika tadi Bang Porikan IAC doang. Jadi wajar KMFPIK tuh cuman Mikirnya kayak gitu. mikirnya ya udah BEM cuman buat Porikan IAC gitu. kan. Nah, gue ngelibatin mereka dalam pergerakan, kajian, Oke. kita bikin. Terus kemudian gue ngelibatin mereka dalam sisi PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Gue bahkan bikin pelatihan khusus buat ketua-ketua himpunan sama gue. Jadi emang yang pimpinan harus dilatih khusus karena kita nggak bisa dapat pelatihan yang buat gue karena meskipun kita ngejabat bukan berarti kita berhenti belajar kan gitu. Terus kemudian jelas peringkat-peringkat kita pengen perbaikin, peringkat di IAC, peringkat di OMI karena itu salah satu indikator. Iya. Gitu. IAC gue naik tahun lalu 3 jadi 2. OMI gue turun jadi 7. Tapi alhamdulillah tapi kan supporter kita masih tetap 4 terbaik ya. Jadi ya Turun kan alhamdulillah. sebenarnya tergantung sumber daya Bener itu. manusia yang ada di fakultas juga dong. Iya, Ya kan? benar. Berganti terus ya. Berganti terus. Dan gimana cara memahamkan teman-teman FPIK soal itu, ya itu jadi PR-nya.
gitu. Dan akhirnya semua Cara pemeringkatan Ormawa kita naik. Gue di posisi 4. sekarang naik ya. Naik secara pemeringkatan. Yeah. Terus kemudian yang kedua kita juga ngasih legacy. Gue ngasih legacy di bidang sekolah pergerakan waktu itu dan akunnya. Terus kemudian juga kita juga bikin satu program yang sampai sekarang masih diturunin, bak sampah. Karena dari keresahan dari dulu tuh FPIK tuh dikit tempat sampahnya kan. Oke. Gitu. Nah, jadi waktu itu gue kerja sama alumni Granita, dan ada lagi satu LSM yang fokusnya emang di bidang marine Lingkungan debris, sampah. sampah. Itu kita ngadain tempat sampah. Setiap Jumat kita ada recycle bareng. Jadi dulu sekret gua di belakang itu penuh sampah sih Bang emang. Setiap Jumat ada recycle? Setiap Jumat itu kita ngumpulin sampah-sampah yang bisa di recycle, itu kita kumpulin di sekret BEM, terus itu jadi revenue buat kita. Iya. Dan itu jadi revenue ya buat pemasukan. Iya, buat masukan. Karena ya Bang Ari juga tahu lah kalau di sisi BEM fakultas nyari nyari mitra dan lain tuh masih jadi kendala banget buat kita secara sumber daya, terus juga secara benefit buat mitranya juga kita juga masih mikir kan. Nah, itu jadi gimana biar kita bisa mandiri. Dan itu bikin lu yakin untuk maju jadi presiden mahasiswa? Nggak yakin juga gue sebenarnya Bang. Di mana yakin itu? Kenapa maju jadi presiden mahasiswa? Nah, lucu nih Bang. Jadi kalau buat KMIPB, jadi kalau lu ngikutin sejarahnya waktu itu Bang, dan mungkin buat yang dengar juga, nggak ada yang mau nyalon. Gak ada yang mau nyalon? Nggak ada yang mau nyalon. Kayak kita tuh masih diem-diem. Waktu pemira ya, kita tuh masih diem-diem aja. Belum tahu siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang mau kita dukung, tuh belum tahu. Sampai terus kemudian kita ketua BEM fakultas yang notabene pasti jadi kompor buat tahun depan itu ngumpul terus kemudian kita ngobrol gimana nih buat BMKM ke depannya. Masa kita dari BEM fakultas nggak ada yang bisa lanjut presiden gitu. mahasiswa gitu ya. Jadi ketua BMKM maksudnya ya meneruskan lah gitu. Sebelum gua dapat ketua BMKM ya Bang, jujur ya, ini jujur juga ya, kayak gua ngelihat ada peluang nih ketika gua maju gua bisa menang. Karena nggak ada lawan. Menang karena nggak ada yang daftar lagi. Iya gitu. Jadi ya itu kayak pikiran yang namanya manusia kan ya. Gue jujur aja gitu ya. Gue melihat kayak wah mungkin kayak ada peluang nih buat gue maju gitu. Di satu sisi BEM FPIK gue kuat gitu kan. Karena ada BEM juga. Jadi pertimbangan juga kan 2 bulan hilang tuh kalau BEM-nya nggak kuat pasti goyah. Iya. Gitu. Gue punya internal yang support BEM FPIK-nya. Dan terus kemudian gue punya ibaratnya kalau gue tinggal nih aman, gue yakin dengan IP. BEM FPIK-nya support lo. Support itu. Nah, terus karena ibaratnya sebelum pun ada itu teman-teman BEM FPIK juga udah Bang maju aja kita siap kok nge-backup gitu, misalnya di proker dari dari staff dan dari pimpinan gue waktu di BEM FPIK. Nah, terus gue ngelihat di sana gue bisa nih. Nah, yang kurang kan berarti tinggal keresahannya dong. Gue belum punya panggilan. Gue baru punya kayak gue bisa menang. Alasan lu untuk jadi presma apa gitu? Bener. Belum punya. Karena yang gue pahamin, dukungan itu sesuatu yang bisa hilang ketika menjabat. Oke. Iya kan, kita bisa menjabat, tapi dan dukungan ketika pemira tuh pasti banyak. Tapi ketika ngejabat belum tentu. Bisa jadi hilang semua tuh yang ngedukung kita kan. Gitu. Jadi itu satu faktor yang menurut gue tambahan lah. Kalau misalnya gue maju karena didukung doang, gue rasa nggak kuat untuk lu bertahan. Untuk bertahan. Nanti kepilih gitu ya. Nah, berarti kan harus mencari nih masalahnya. Nah, pencarian itu akhirnya gue lakukan dengan banyak ketemu orang. Iya. Gitu. Gue ketemu orang dan waktu itu gue disaranin satu metode Bang. Satu metode itu kita ngelihat komparasi BEM yang sekarang dengan yang lu inginin, dengan tujuan-tujuan IPB, terus kemudian jadi gue coba ngelakuin itu. Dan satu hal yang gue dapatkan dari proses itu adalah di bawah kepemimpinan Pak Arif Satria, IPB University itu transformasinya sangat cepat. Nggak cuma digital, tapi transformasi birokrasi, terus kemudian isu dan lain-lain. Gue ngeliat tren-trennya Pak Arif 2019 ke depan itu keren banget gitu. Tapi gue ngeliat dari sisi mahasiswa kok kita justru perubahannya dari masing-masing kabinet itu nggak jauh gitu. Di satu sisi nggak jauh. Terus kemudian yang kedua, gue juga ngelihat kayak kita nggak secepat IPB dalam beradaptasi perubahan-perubahan digital yang terjadi.
Nah, digital di sini bukan berarti aplikasi doang ya Bang ya. Nah, tapi lebih dari itu gitu. Kan yang lebih penting kan sebenarnya gimana kita bisa memahami teknologinya. Bukan ada aplikasinya ada atau enggak. Punya aplikasi tapi nggak bisa pakai kan juga susah juga gitu. Nah, gue ngelihat IPB sukses ngelakuin itu. Kita punya aplikasi dan terus diterapin buat dipakai. Jadi ada transformasi digital yang beneran, kultural. Nah, gue ngelihat itu IPB, BMKM, konteksnya itu belum ke arah sana. Gitu. Kemudian itu jadi keresahan lo? Dan kemudian itu jadi salah satu hal yang membuat gue oke, berarti harus ada sesuatu yang gue lakukan. Dan itu yang akhirnya jadi keresahan gue buat maju ke BMKM. Gue ngelihat ya tadi gimana sih caranya biar BMKM yang harusnya kan mahasiswa lebih agile daripada kaum tua dong, harusnya. Tapi ketika gue ngeliat di IPB, kita justru larinya kalah dari IPB-nya sendiri. Di situ juga gue breakdown lagi Bang. Karena kan BMKM luas banget cakupannya. Ada pergerakan, tadi ada pelayanan, terus juga pengembangan sumber daya mahasiswa, terus juga pemberdayaan komunitas. Ini akhirnya gue breakdown satu-satu. Mana yang belum tercover, apa yang harus kita lakukan di masing-masing bidang. Jadi yang lo bawa adalah gimana caranya BMKM bisa menyeimbangkan IPB dalam bertransformasi digital. Dan sekarang? Nggak transformasi digital aja sih Bang, semuanya. Semua? Iya. Jadi lu merasa BMKM tidak bisa mengikuti kampus, kemudian lu pengen mimpin mahasiswa IPB supaya bisa mengikuti perkembangan kampus? Bener. Seperti itu. Jadi itu alasan lu pengen maju tuh kayak gitu. Dan sekarang udah bentar lagi? Udah bentar selesai? lagi. Selesai. Masuk bulan November. Dan COVID. Jadi practically semua rencana yang tadi gue sebutin ya Bang, keresahan yang semua rencana yang gue coba buat, kita breakdown masing-masing. Kemudian bulan Maret, kan gue ngejabat itu dari efektif kabinet Januari gue hitung ya Bang ya. Kalau November kepilih, Desember tuh gue anggap sebagai fase brainstorming lagi yang per bidang. Januari kita mulai ngejabat dan mulai jalan. Maret kita pulang ke rumah. Maret kita pulang ke rumah masing-masing. Harusnya lo ngejalanin semua program lo, tapi pulang ke rumah masing-masing. Tapi harusnya semua pulang masing-masing. Akhirnya mau nggak mau segala plan yang sudah gue buat ibaratnya itu kita pilah-pilah lagi, mana yang possible, mana yang harus kita alihkan. Sebagai contoh gini, bentuknya Bang ya. Misalnya dulu kita pengen pengabdian itu nggak cuma dalam satu buku doang, gitu. Hasilnya nggak cuma satu buku doang, tapi memang ada desa contoh. Impossible sekarang, mahasiswanya nggak ada, gitu. Mahasiswanya nggak ada. Kita mau ngerakin siapa? Itu tuh jadi pertanyaan. Tapi kita tetap harus bisa ngebangkitin semangat pengabdian ke mahasiswa dong, gitu. Akhirnya kita bikin aplikasi, namanya Kembang Desa, challenge 30 hari. Kembang Desa? Ngapain tuh? Jadi kita bikin aplikasi buat challenge 30 hari mahasiswa IPB untuk berbudaya baik. Nah, jadi 30 hari itu ada sistem game gitu Bang. Lu login nih, lu daftar sebagai pemain. Nah, nanti itu ada challenge per harinya. Jadi challenge per harinya tuh di aplikasi itu. Terus kemudian lu ikutin challenge-nya, nanti ada poinnya dan ada scoreboardnya. Yang menang dapat hadiah dari BMKM? Dapat hadiah juga. Nah, kita uji coba tuh. Karena itu kan bukan di plan gua. Plan gua kan kita ke desa. Itu karena harus diubah karena kondisi pandemi kan? Jadi masing-masing akhirnya kita breakdown lagi. Lu bikin aplikasi itu tuh? Bikin Bang. Oke, lanjut. Nah, bikin aplikasi, terus nemu juga nih ternyata masalah. Gue punya aplikasinya jalan, tapi buat bikin semua orang make, terus kemudian ternyata harus ada urgensi yang dinaikkan. Kenapa orang harus pakai itu? Yap. Dan terus kenapa gue harus ikut challenge-nya? Ya outputnya apa ya? Outputnya gini. Gue nggak mau mahasiswa IPB pulang ke rumah itu terus kemudian kalau dia pulang ke rumah buat titel nama IPB kan, dia nggak ngapa-ngapain. Ibaratnya kayak gue pulang karena gue menghindari COVID. Karena kan Renstra dan GBHK gue Bang, garis besar haluan kerja BMKM nggak berubah karena COVID. Sama. Artinya ketika gue misalnya ditugaskan untuk membangkitkan jiwa pengabdian mahasiswa, gue tetap harus melakukan meskipun kondisinya COVID. Nah, di challenge-challenge itu ada challenge pertanian, ada challenge lingkungan hidup yang paling simpel kayak misalnya gue milah sampah di rumah, terus kemudian gue matiin lampu, kayak gitu-gitu lah. Makanya challenge-challenge kecil yang buat kita membiasakan mereka untuk mengetahui budaya-budaya baik. Setiap challenge juga ada penjelasannya seperti apa. Terus kemudian ternyata PR juga dari sekian ribu mahasiswa IPB ya Bang ya, pemain aktif yang sampai 30 hari itu cuman 50 orang pemain aktif yang sampai nyelesain 30. Ini kan gapnya
jauh banget. 24.000 ke Iya, ke 50 orang. 50. Kita udah ngusahain gitu ya. Terus berarti harus ada yang salah nih. Maksudnya ada sesuatu yang kita harus lakukan lebih. Gitu, nggak cuman sekedar menyuruh mungkin ya, tapi kemudian kita ngajarin. Akhirnya dari sana kita brainstorming lagi, kita harus apa nih dengan tujuan yang sama gitu ya Bang. Oke. Akhirnya kita bikin sekolah pertanian relawan desa. Aplikasi juga. Bukan aplikasi. Jadi kita aplikasinya udah kita tinggalin dulu nih. Nah, sekarang kita fokusnya kita lagi eksperimen lagi. Berarti kita uji coba lagi. Sekarang kita kirimin suplai benih, alat-alat paket berkebun, kita kirimin ke rumah masing-masing. Kita ajarin via daring. Tugas mahasiswa IPB yang nerima itu adalah menanam. Sekarang lagi berjalan. Lagi berjalan. Gitu. Batch 1 kita coba uji coba dulu kan Bang, uji coba ini kita 50 dulu. Ini kemarin udah terdistribusi semua. Kita lagi monitoring terus juga masing-masing. Terus kemudian nextnya kalau misal kita bakal buka lebih banyak lagi insya Allah. Nih kita lagi nyari dana juga lah buat ngedukung karena logistik dan lain-lain ternyata lumayan. Apalagi pandemi gini susah ya. Dari tujuan gue yang tadi ketika pandemi COVID ini akhirnya menuntut BMKM untuk terus brainstorming tapi sesuai dengan tujuan gue yang tadi. Tuh, ngelihat IPB kan, IPB, dan di satu sisi gue ngerasa karena ada pandemi ini cukup berhasil gitu Bang. Kenapa? Indikatornya mungkin paling simpel adalah di pengabdian tadi. Tuh, webinar kita ngelakuin duluan ya. Nah, duluan. Terus yang sama Dokter Tirta yang akhirnya juga nge-trigger lah bisa dibilang ya buat ngelakuin lanjutan kolaborasi sama BMKM, undang Sandiaga Uno dan lain-lain. Bikin. Nah, jadi ya di satu sisi gue ngerasa ini merupakan salah satu pencapaian yang harus bisa gue akui pencapaian gitu. Karena bikin sekabinet buat tetap bekerja di pandemi yang mereka pulang ke rumah-rumah, it's not easy juga. Yang harus keluar dari rencana lu dan lu harus tetap bertahan ya. Iya. Ya, gue apresiasi banget sih kalau misalnya ternyata di balik ini banyak banget yang dikerjain. Pantes ya sibuk kalau diomongin susah banget. Karena memang banyak banget yang diurus. Tadi dari mulai gitu. Istilahnya membantu mahasiswa dalam masalah biaya kuliah, kemudian tadi ada juga permasalahan membangkitkan gairah mahasiswa pertanian ya, yang seperti itu. Oke, baik. Jadi itu cerita-cerita lo soal kesibukan di BEM dan alasan lo kenapa terjun di BEM, lo punya alasan yang jelas. Balik lagi nih, gue mau bawa lo ke tahun 2017 waktu lo ke Taiwan. Wah, di breakdown. Ini 2017 sampai 2018 ya lo ke Taiwan itu? Gue ikut eventnya dua kali. 2017 2018 cuman yang gue ke Taiwan benerannya 2017 gue cuman ngirim paper doang sama teman gue yang presentasi karena gue waktu itu berhalangan. Nah ini jadi satu achievement buat gue karena sebelumnya gue nggak pernah keluar negeri Bang. Kan dari Bali ya dan itu dari gue dulu di desa lah bisa dibilang, bukan di kota besarnya Denpasar gue kan. Oh ya, lu orang Bali ya? Orang Bali. Gue bukan di kota besar Denpasar. Jadi ketika gue bisa keluar negeri itu gue udah seneng banget sih. Itu gratis? Gratis dong. Dari lomba itu? Dari lomba. Jadi kesempatan bisa keluar negeri, kemudian berkompetisi itu sudah merupakan achievement juga ya. Oke, mungkin ini terakhir gue pengen coba tanya dari lo nih, dari seorang Bro Wicak. Gue pengen cari tahu nih soal lo yang orang banyak nggak tahu tentang lo tuh. Apa aja sih? Kira-kira lo tuh orangnya kayak gimana atau lo yang orang banyak nggak tahu deh? Mungkin yang paling banyak ya, karena kan ngomongin stigma ya Bang ya. Stigma kan misalnya bahasanya tinggi nih. Stigma itu adalah persepsi atau mungkin pandangan lah ya gampangnya. Pandangan teman-teman kan mungkin ketika ngelihat ketua BEM itu harus keren, pakaiannya ganteng, soleh, termasuk juga misalnya ya, terus pokoknya jadi contoh kali. Jadi contoh ya, jadi teladan panutan. Sedangkan tipikal gue ya Bang ya, dari mulai dulu di BIMAFIK dan lain-lain, gue lebih ngerasa kayak ya udah ini this is me gitu loh. Gue nggak mencoba untuk impersonate orang lain atau menjadi orang lain, ya gue menjadi diri gue. Contoh hari ini gue pakai sendal, karena gue nggak pakai sepatu gitu. Terus kemudian lu pakai sendal karena nggak pakai sepatu, gimana sih? Enggak, maksudnya gue pakai sendal. Makanya kayak ya udah gue santai aja gitu, karena gue gitu ya nggak sepatuan everyday gitu. Terus kemudian juga di satu sisi mungkin yang nggak banyak orang tahu kan, gue nggak suka dipanggil ketua BEM atau dipanggil pres atau ketua, gue nggak suka. Oh iya? Karena gue ngelihat jabatan itu cuman bentar doang.
Jadi kayak gue cuma jadi, gue pengen orang-orang kenal gue sebagai Wicak, bukan sebagai ketua BMKM IPB. Tapi kan lu sekarang lagi ngejabat nih. Iya. Lagi lu pres mah boleh dong. Boleh, tapi kalau pandangan gue bang ya, gue kayak ngerasa udahlah panggil gue Wicak aja gitu. Lu kenal gue karena gue Wicak aja, bukan karena ketua BEM. Meskipun ya gue juga nggak bisa memungkiri kayak ya mereka kenal gue karena gue jadi ketua BEM dong gitu. Nah tapi gue lebih pengen, contohnya ke kabinet juga ya, gue lebih pengen kayak mereka memandang gue sebagai teman di IPB, sebagai Wicak, bukan sebagai ketuanya gitu. Okay. Ya bisa menempatkan posisi lah gitu. Itu sih kalau di satu sisi yang mungkin orang-orang lihat gitu. Dan gue juga secara apa ya, gue ngerasa secara gaya dan lain-lain, kan kalau misalnya gue ketemu panitia dan lain-lain ya gue kayak nothing tulus lah bang. Gue mau dicap apa namanya lucu, terus kemudian ngelawak, gue tidur di lantai, ya udah gitu, kayak bukan sesuatu yang memalukan buat gue. Jadi artinya adalah lu gak mau image seorang presiden mahasiswa itu yang udah terbentuk di orang banyak yang berbeda dari lu harus kayak gitu. Lu gak mau disamain. Gue gak mau. Dan lu pengen jadi diri lu sendiri. That's it. That's it. Oke. Jadi meskipun lu punya banyak pencapaian di hidup lu gitu ya, dari akademik tadi lu banyak juga pencapaian, kemudian sekarang lu berkiprah di BEM kampus, itu tidak menjadikan lu orang lain gitu ya. Bener. Lu tetap mau menjunjung diri lu sendiri sebagai pribadi Wicak. Dan orang kenal lu sebagai Wicak, bukan sebagai Fresma. Seperti itu ya. Oke. Sebagai kenang-kenangan, gue dan tim sudah menyiapkan sebuah merchandise. Karena acara ini adalah lini program dari Universitas Trisakti, jadi kita ada kenang-kenangan kaos Universitas Trisakti. Oh, ada tulisannya di mana? Ada tulisannya nih. Oke. Live, study, play, succeed, repeat. Ya, ini moto dari Universitas Trisakti. Ya, intinya ingin menjadi saksi mahasiswa IPB yang hidup, belajar, bermain, sukses, dan mengulang semua proses itu di sini untuk mencatat generasi-generasi dari IPB. Jadi ingin seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. University Resort Bogor, pilihan kita semua. Aman, nyaman, ramah lingkungan. Hunian